warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kajian Matematika Dasar, hari ini kita akan membahas tentang segi 4. Untuk cakupan materi yang akan dibahas di dalamnya ada persegi panjang, ada jajar bejang, ada trapesium, ada belah ketupat, dan yang terakhir adalah layang-layang. Untuk submateri, setiap bangun segi 4 akan dibahas masing-masing. Yang pertama ada definisi, ada sifat-sifat, ada keliling, dan yang terakhir kita bahas tentang luas. Materi yang pertama tentang persegi. Apa itu persegi? Mari kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah disajikan, pengertian dari persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Untuk selanjutnya, pada sifat-sifat persegi, perhatikan gambar persegi berikut. Pada sifat yang pertama, kita lihat pada gambar semua sisi-sisi sama panjang. Dari AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Untuk yang sifat yang kedua, pada persegi dapat menempati bingkainya ada 4 cara. Kalian bisa memutar gambar yang sudah disajikan itu sehingga gambar yang sudah disajikan dapat menempati 4 cara. Pada persegi, untuk yang sifat yang terakhir, pada persegi untuk sudutnya bernilai 90 derajat. Kalian bisa melihat pada gambar setiap titik A, B, C, dan yang terakhir D, semua nilai sudutnya adalah 90 derajat. Untuk mencari keliling dan luas persegi, kita juga memperhatikan gambar yang sudah disajikan. Ada persegi A, B, C, D. Kalau saya memberikan AB itu S dan BC itu juga S, sehingga untuk mencari keliling persegi, namanya keliling, kita menghitung panjang seluruh sisi yang di luar. Sehingga untuk mencari keliling, AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 4S. Untuk mencari luas persegi, kita bisa meminta bantuan dengan membuat persegi kecil. Dari persegi kecil yang sudah kita buat, kita masukkan ke persegi yang besar. Dari persegi yang besar, kita bisa menghitung berapa persegi yang kecil. Dari persegi yang sudah kita buat, kita bisa mendapatkan bahwa jumlah persegi bagian horizontal dikalikan jumlah persegi dari vertikal. Sehingga untuk luas persegi sama dengan AB dikalikan dengan BC. Atau S kalikan S sehingga menjadi S kuadrat. Untuk yang materi persegi panjang, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Kita bisa mendapatkan definisi dari gambar tersebut tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang sudutnya siku-siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Untuk sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Dilihat dari gambar AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Untuk sifat yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Kalian bisa melihat pada titik A, B, C, dan D semuanya sudutnya siku-siku. Untuk sifat yang ketiga, diagonal-diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang. Kalian bisa melihat pada gambar AC sama dengan BD. Untuk keliling dan luas persegi panjang, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Untuk mencari keliling sama dengan mencari keliling persegi, kita mencari panjangnya sisi yang terluar. Sehingga AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena di gambar AB sama dengan P dan BC sama dengan L. Sehingga untuk keliling persegi panjang, kita bisa menulis 2P ditambah 2L. Atau kita bisa meringkas itu menjadi 2 dikalikan dengan P ditambah dengan L. Untuk yang selanjutnya, luas persegi panjang sama halnya dengan persegi, kita mencari dengan memberikan persegi kecil-kecil. Sehingga untuk mencari luas persegi panjang, kita langsung saja dengan P dikalikan dengan L.
Materi yang selanjutnya tentang jajar genjang. Perhatikan gambar yang sudah disajikan. Dari gambar yang sudah disajikan, kita bisa mendefinisikan pengertian dari jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama panjang atau sejajar dan jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Untuk selanjutnya, pada sifat-sifat jajar genjang, yang pertama adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Untuk sifat yang ketiga, pada jajar genjang, diagonal-diagonal pada jajar genjang saling berpotongan di tengah-tengah jajar genjang. Untuk keliling dan luas jajar genjang, yang pertama, untuk mencari keliling sama halnya yang sebelum-sebelumnya, untuk mencari keliling kita mencari panjang bagian terluarnya, sehingga keliling jajar genjang adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama dengan 2AB ditambah BC. Untuk luas jajar genjang, kita bisa mencarinya dengan AB dikalikan dengan BC. Untuk materi yang selanjutnya tentang trapesium, perhatikan gambar berikut. Untuk definisi dari trapesium adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai sepasang sisi tepat berhadapan dan sejajar. Untuk sifat-sifat trapesium, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Untuk sifat yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Pada sifat yang kedua, trapesium adalah trapesium siku-siku salah satu kakinya tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Dan untuk sifat yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Untuk materi yang selanjutnya, kita bahas tentang keliling dan luas trapesium. Seperti yang sebelumnya, untuk mencari keliling, kita mencari panjangnya dari bagian terluar, sehingga keliling dari trapesium adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan DA. Untuk yang selanjutnya, pada luas trapesium, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Sehingga dari gambar yang sudah disajikan, kita peroleh bahwa luas trapesium adalah setengah kali A ditambah B dikalikan dengan T, dengan A dan B adalah sisi-sisi yang sejajar. Untuk materi belah ketupat, perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, kita dapat mendefinisikan arti dari belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang dibentuk oleh dua gabungan segitiga sama kaki yang diimpitkan pada alasnya. Untuk selanjutnya, sifat-sifat belah ketupat. Pada gambar di samping, kita bisa mengklarifikasi dari sifat-sifat belah ketupat. Sifat yang pertama, pada belah ketupat mempunyai 4 rusuk yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 buah sudut, bukan siku-siku, yang masing-masing sama besar dengan sudut yang berada di hadapannya. Untuk yang ketiga, mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang. Untuk yang terakhir, yang keempat, mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Untuk keliling dan luas belah ketupat, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Pada keliling belah ketupat, untuk mencarinya, tinggal S ditambah S sehingga menjadi 4S. Untuk luas belah ketupat, dilihat dari gambar, ada gambar segitiga yang oranye. Segitiga yang oranye itu sebenarnya 2 kali dari belah ketupat yang utuh, sehingga untuk mencari luas belah ketupat, setengah kali diagonal 1 ditambah diagonal 2. Untuk materi layang-layang, perhatikan gambar layang-layang berikut. Dari gambar yang sudah disajikan, kita bisa mendefinisikan pengertian dari layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Untuk materi selanjutnya, sifat-sifat layang-layang. Untuk sifat yang pertama, sisinya sepasang-sepasang sama panjang. Ini digambar AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC.
Untuk sifat yang kedua, memiliki sepasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Pada gambar, kita lihat sudut A sama dengan sudut C. Dan sifat yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri, yaitu garis BD. Untuk materi keliling dan luas layang-layang, perhatikan gambar yang sudah disajikan. Untuk mencari keliling layang-layang, kita bisa menambahkan AB ditambahkan dengan BC, ditambahkan dengan CD, ditambahkan dengan DA. Untuk yang luas layang-layang, pada gambar yang sudah disajikan, lihat ABD adalah setengah kalinya dari gambar layang-layang. Sehingga untuk mencari luas layang-layang, luas sama dengan setengah kali AC kalikan BD sama dengan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Demikian materi bangun datar segi 4. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.